DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap. 1. Menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. 2. Mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. 3. Maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia. Kami dari Aliansi Ormas dan Umat Kristen yang ada di Sumatera Utara dengan ini menyatakan keberatan terhadap pernyataan Pak Yusuf Kalla yang pada pokoknya menyatakan bahwa membunuh itu dibenarkan menurut agama Kristen. Hal ini tentu sangat mencederai perasaan kami karena kami sangat tegas dilarang tidak boleh membunuh. Bahkan kami disuruh untuk mengasihi musuh, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu ya. Dan urusan pembalasan itu bukanlah urusan manusia, itu urusan Tuhan. Dan kami pun tidak diperkenankan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Menurut kami, pernyataan Pak Yusuf Kalla itu betul-betul mencederai perasaan kami sebagai umat Kristen, merupakan fitnah terhadap umat Kristen dan patut diduga merupakan penistaan terhadap umat Kristen. Dengan ini, dengan tegas, kami mengatakan kami akan melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada hari Selasa yang akan datang. Kepada masyarakat yang cinta perdamaian, yang mau turut serta dengan kami, mari kita sama-sama agar keadilan ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Salut. Dengan kemauan sendiri, sehingga pernyataan tersebut menyesatkan dan kemudian telah menimbulkan polemik di masyarakat. Untuk itu kami meminta kepada Bapak Yusuf Kalla sebagai tokoh bangsa untuk segera melakukan klarifikasi atau reaksi dari seluruh Indonesia akan bermunculan. Kami yakin itu akan dimulai pada hari Senin nanti. Demikian pernyataan kami. Mulai ini ya duluan dari Gerakan Angkatan Muda Kristen ya udah mulai tadi datang melaporkan Bapak Yusuf Kalla dan kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang sebelumnya jam 5 sore kita sudah berkumpul di sekretariat GAMKI di Jalan Cirebon. Nah, di sana diputuskan dari seluruh lembaga Kristen dan organisasi masyarakat yang hadir untuk kita pertama tentunya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Dan yang kedua juga kami melaporkan kepada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di media sosial itu bisa lebih terarah, itu bisa kemudian diselesaikan secara hukum. Jadi di sini ada pasal 300 Undang-Undang 1 2023 dan pasal 301 tentang tindak pidana penistaan agama, kemudian pasal 263, 264 dan pasal 243. Kalau boleh tahu apa sih yang menjadi pemicu dari sampai tersinggungnya para mahasiswa? Ya, jadi dari kita GAMKI mewakili Kristen Protestan ya, di juga ada pemuda Katolik mewakili Katolik. Nah itu 3 hari ini mengalami kegaduhan ya, khususnya di media sosial bahkan dalam pembicaraan di dalam pertemuan karena pernyataan ini kemudian tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen, di mana Bapak Yusuf Kalla mengatakan bahwa di dalam agama Kristen itu diajarkan kalau membunuh yang orang atau mematikan orang yang berbeda agama, dalam hal ini dinyatakan agama Islam, itu sahih masuk surga. Padahal dalam ajaran agama Kristen tidak ada sama sekali pernah mengajarkan itu. Bahkan kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh kita sekalipun. Nah, sehingga tadi ada banyak lembaga yang hadir yang kemudian memberi kepercayaan kepada GAMKI untuk bisa melaporkan Polda. Sesi acara apa Bang? Statement itu disampaikan saat acara apa? Kita lihatnya di media sosial ya, di YouTube dan TikTok dan Instagram itu sepertinya sedang memberikan ceramah di salah satu kampus. Berarti itu juga yang jadi alat bukti yang dibawa ke alat bukti kita ada video di media sosial tersebut. Ini dari pemuda Katolik. Ya sebenarnya GAMKI dan pemuda Katolik ya hari ini malam ini tadi berinisiatif untuk melaporkan konten yang kami lihat belakangan ini yang sudah meresahkan. Pertama tentu mengklirkan ya bahwa Kristen Katolik
itu tidak mengenal yang namanya kekerasan, apalagi pembunuhan, membunuh sesama manusia. Bahkan dalam suasana Paskah, ya, Tuhan Yesus wafat di salib, rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Itu kan sangat bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan Pak Yusuf Kalla saat ceramah di UGM, ya. Jadi beliau mengatakan membunuh itu syahid, tapi kalau di Kristen Katolik bahkan kita rela mengorbankan nyawa, Yesus rela mengorbankan nyawa untuk menebus dosa manusia, bahkan orang-orang yang menyakiti Yesus begitu. Itu ajaran kasih. Kemudian yang kedua, kita melaporkan segera supaya situasinya bisa terkontrol oleh aparat penegak hukum. Beberapa tadi kami sampaikan juga pada saat memberikan laporan, capturean beberapa komentar-komentar netizen di beberapa kanal YouTube, TikTok ataupun Instagram yang sudah saling caci maki. Jadi sudah saling menghina, sudah saling menyebut yang berunsur sara. Jadi ini kita melaporkan malam ini supaya suasana segera terkontrol dan tidak meluas. Harapan kami sebagai tokoh bangsa, Pak JK segera merespon ini dengan baik. Paling tidak memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf, dan kemudian mengklarifikasi semua. Karena ini bagian dari pembelajaran kita bersama. Seyogyanya kita memperkuat literasi kebangsaan kita, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan kita dengan konsentrasi gotong royong bahu-membahu untuk bangsa. Kemudian yang terakhir, bahwa niat kita bersama-sama teman-teman Gamki dan tadi organisasi-organisasi masyarakatan yang lain itu murni bicara tentang bagaimana supaya bangsa ini lebih belajar tentang hal-hal yang lebih penting dan substantif daripada sekedar meributkan soal atau bicara soal ajaran agama yang kemudian kita punya keterbatasan. Dan tentu di bawah atau di masyarakat kita tahu sosial media sekarang situasinya sangat luar biasa. Kami membaca orang saling caci maki, orang saling menyudutkan, dan itu yang kita harapkan segera selesai. Jadi kita minta kepada Polda juga segera memproses. Kita sudah menyampaikan bukti-bukti kita, juga sudah berkomitmen untuk kemudian bersama-sama terus mengawal laporan kami. Terima kasih. Tapi sebelumnya sebelum laporan ini sudah ada usaha untuk berkomunikasi dengan pihak JK? Saya rasa belum. Yang akan dilakukan selanjutnya apa? Pertama, kami pimpinan nasional, saya Ketua Umum Pengurus Pemuda Katolik, Pak Sahat, Ketua Umum Gamki. Yang pertama kami sampaikan adalah kami memperkomunikasi ke struktur kami yang ada di seluruh Indonesia supaya ikut meredakan suasana. Karena laporan sudah kami masukkan kepada aparat penegak hukum, kami minta teman-teman di daerah juga ikut mendinginkan suasana, tidak ikut memanaskan, tetapi kita punya komitmen bahwa ada yang perlu diluruskan dari statement yang beredar tersebut, ya. Jadi Kristen Katolik itu ajarannya cinta kasih, bahkan kasihlah musuhmu. Kemudian jika kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, itu ajaran-ajaran di kami. Jadi kita tidak mau berdebat ajaran, tetapi seyogyanya manakala memang tidak mumpuni dalam memahami ajaran agama lain, ya kita fokus terhadap ajaranku, ajaranmu, dan kita fokus untuk bangsa. Kira itu. Ya, jadi kita ada yang bertanya juga dari kalangan internal kita Kristen, ya, kenapa kemudian kita itu melapor ke polisi? Harusnya kan mengampuni, karena ini kan ajaran kasih. Nah, justru karena kita mengampuni, bahkan dikatakan itu yang menganiaya kita tidak mau kemudian ini menjadi kegaduhan di media sosial. Karena bahkan kita lihat di media sosial itu Pak Yusuf Kalla itu kemudian cerca dimaki oleh banyak netizen. Lalu kita tahu juga tentu beliau juga adalah pemimpin bangsa. Nah, sehingga kita letakkan itu di ranah hukum. Tadi seperti disampaikan oleh Ketua Pemuda Katolik, kita berharap juga Pak Yusuf Kalla bisa kemudian merespon ini sehingga kemudian tidak ini menjadi gaduh di luar, tapi kita percayakan kepada penegak hukum dan tentu itikat baik dari setiap orang yang terkait. Ya. Untuk permintaan maaf yang diharapkan apakah melalui media massa atau mungkin ada audiensi secara khusus? Nah, kita percayakan aja itu kepada beliau, bagaimana nanti kita kemudian juga tentu bertanggung jawab kepada internal kita masing-masing, Ketua Pemuda Katolik kepada umat Katolik, Gamki juga dengan umat Kristen, karena ada ratusan cabang kita juga yang dihubungi
di daerah masing-masing oleh tokoh agama, oleh masyarakat agar kita merespon ini. Jadi nantinya kalau ada memang tindakan dari Bapak Yusuf Kalla, nanti kami juga tentu akan membahasnya di internal. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Tapi belum kita abu-abukan ini. Ada nomor handphone nik. Blur ya nanti ya. Jurnalis biasa apa sih Takutnya udah malam. sensor ya Mas ya? Sensor aja sensor. Oke. Nama lengkap dan atribusi. Saya Sahat Martin. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pecinta Ilham Bagia dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya? Setelah kita sama-sama mendengar cuplikan video tadi, kita sama-sama melihat cuplikan video tadi, dan sama-sama kita menonton cuplikan video tadi. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar, dan mari kita pergunakan komentar kita dengan baik, komentar kita dengan bijak Bapak Ibu. Biarlah lewat komentar kita banyak orang senang, banyak orang sukacita ketika membaca komentar kita. Lebih-lebih lagi iman seseorang itu bertumbuh ketika membaca komentar kita. Lebih-lebih lagi saudaraku, mereka yang di luar kekristenan ketika membaca komentar kita, mereka menemukan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu tadi saudaraku kita melihat, dan itu semua buntut daripada ucapan daripada seorang tokoh, Bapak Yusuf Kalla. Nah, beliau mengatakan bagaimana kalau orang Kristen berpikir kalau membunuh orang Islam itu mati syahid, ya, dibunuh mati syahid, membunuh mati syahid. Ini adalah pemahaman, pikiran, ucapan yang sangat liar, ucapan yang tanpa dasar, dan ucapan yang timbul fitnah daripada seorang Pak Jika. Nah, buntut daripada apa yang beliau ucapkan itu dilaporkan. Banyak orang bersuara, banyak netizen bersuara, banyak pendeta ikut bersuara. Akhirnya Pak JK dilaporkan ke pihak yang berwajib Bapak Ibu. Nah, ini bagus supaya ada efek jerah. Ya, tidak boleh menghina agama manapun. Apabila agama kita tidak mau dihina, kita jangan mau menghina agama lain. Apabila ajaran kita tidak mau dihina, kita jangan pernah mau menghina ajaran orang lain. Apabila kitab kita tidak mau dihina, kita jangan menghina kitab orang lain. Begitu juga apabila Tuhan kita tidak mau dihina, kita jangan pernah untuk menghina Tuhan lain yang tidak kita imani. Nah, persoalannya Bapak Ibu, banyak sekali hari-hari ini kejadian di lapangan, khususnya di media sosial. Golongan tertentu bisa dengan bebas mentafsirkan kitab yang tidak diimaninya. Bahkan cenderung mengolok, mengejek, menertawakan. Tetapi mereka itu sangat marah sekali ketika imannya dipertanyakan, kitabnya ditafsirkan. Mereka sangat marah apabila kita melakukan hal yang sama sebagaimana yang mereka lakukan. Dengan cepat mereka menganggap ini penistaan agama. Dengan cepat melaporkan. Apabila tidak ditangkoi, mereka akan seruduk. Seperti yang dialami oleh anak Batak. Anak Batak dalam ranah debat. Dalam ranah diskusi. Diseruduk Bapak Ibu. Ketika anak Batak diseruduk, dia meminta bantuan hukum. Dan oleh pihak hukum mengatakan anak Batak diamankan. Tapi diamankan bukan sehari, 2 hari, 3 hari. Bukan seminggu, 2 minggu. Bukan sebulan, 2 bulan. Bulanan Bapak Ibu. Bahkan tahunan diamankan anak Batak. Sementara lawan diskusinya, lawan debatnya, yang sangat menghujat Alkitab, menghujat kekristenan, menghujat Tuhan Yesus, dibiarkan Bapak Ibu.
Kalau dilaporkan, dan pernah dilaporkan, seperti si Zumba pernah dilaporkan, si HMC pernah dilaporkan, si Nora Aritonang pernah dilaporkan, siapa lagi itu Bapak Ibu, banyak pernah dilaporkan. Tapi tidak kena dengan hukum penistaan agama, sekalipun sudah dilaporkan. Baru 1 orang kena hukum penistaan agama, ya, dalam hal ejek mengejek Bapak Ibu, yaitu almarhum Yahya Waloni. Dan yang melaporkan si Zumba, Nora Aritonang, si HMC ini, itu bukan sembarangan orang. Bahkan yang melaporkan si Zumba itu lawyer Bapak Ibu. Bang si Jabat yang melaporkan. Dia laporkan si Zumba, dia laporkan si Nora Aritonang, dia juga laporkan siapa lagi itu. Sampai sekarang mereka masih menghujat Bapak Ibu. Artinya tidak kena dengan hukum penistaan agama. Tapi bila dari pihak kekristenan mempertanyakan iman mereka, mengulas sedikit, dilaporkan, tidak lama kemudian langsung ditangkoi. Seperti anak Batak, seperti Bapak Muhammad Kece, seperti Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, seperti Bapak Pendeta Yusuf Manubulu, seperti Bang Gracia Pelo, seperti Pak Rusli Manawarfa, dan lain sebagainya, Pak Aman yang ada di Bandung Bapak Ibu. Itu dilaporkan karena dianggap penistaan agama. Nah jadi Pak JK ini Bapak Ibu dilaporkan. Apakah kena hukum penistaan agama atau tidak? Nah, untuk mengingatkan Pak JK dan kawan-kawannya, bagaimana ajaran Alkitab? Apakah benar apa yang disampaikan oleh Pak JK? Seandainya benar apa yang disampaikan oleh Pak JK, Bapak Ibu, maka tiap hari kita lihat terjadinya pertumpahan darah di bangsa dan negara ini. Karena saling bun-bun membun-bun. Ketika ibadah kita diganggu, kita pasti melawan. Lalu kita bla 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 bla. Ketika tempat ibadah kita disegel, kita pasti melawan. Tapi buktinya Bapak Ibu, kita tidak pernah melawan. Kita tidak pernah melawan. Dan Alkitab tidak pernah mengajarkan pengikutnya, tidak pernah mengajarkan kita tentang mati syahid. Membunuh orang mati syahid. Pendeta, pengkhotbah, penginjil, gembala kita tidak pernah menyuruh kita untuk membun-bun. Pahala dapat pahala syahid, enggak pernah. Ajaran kekristenan juga tidak pernah menyuruh kita untuk mati syahid, membunuh orang dapat pahala mati syahid, tidak pernah. Yang ada apa? Dalam Injil Matius 5 ayat 44, ya. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini yang diajarkan oleh kekristenan. Landasan kekristenan itu adalah landasannya kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan kasih. Kasih. Harus mengedepankan kasih. Apapun itu harus dengan kasih. Memberi pun harus dengan kasih. Itu ajaran Alkitab. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Musuh saja disuruh kasihi. Musuh saja. Orang yang memusuhi kekristenan, orang yang membenci kekristenan, orang yang menyegel ibadah orang Kristen, orang yang membubarkan ibadah orang Kristen, orang yang tidak memberikan izin tempat ibadahnya orang Kristen, itu disuruh kasihi, tidak disuruh musuhi. Tidak disuruh jahati, tidak disuruh bun-bun, disuruh kasihi. Disuruh kasihi. Bahkan ayat yang lain disuruh doakan, disuruh berkati. Nah, di dalam Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Tetap kita disuruh mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Disuruh mengasihi orang yang membenci kita. Disuruh berkati orang yang mengutuk kita. Disuruh doakan mereka yang mencaci maki kita. Ini adalah standar firman Tuhan yang diajarkan kepada setiap manusia. Cuma hanya sedikit manusia yang percaya kepada Yesus Kristus.
Jadi Alkitab yang dianggap oleh mereka itu adalah palsu. Di dalam Alkitab yang dianggap mereka palsu mengajarkan kasih, tidak mengajarkan kebencian, apalagi membunuh, apalagi mati syahid, tidak. Alkitab yang mereka katakan, kitab yang kita imani, mereka katakan itu kitab palsu. Tetapi kitab palsu yang mereka anggap itu mengajarkan kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menghina kamu. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Roma 12 ayat 20-21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya tidak boleh melawan kejahatan dengan kejahatan. Apabila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan membalas untuk melakukan kejahatan. Kalau membalas artinya ada dua orang yang melakukan kejahatan. Yang pertama adalah orang yang melakukan pertama kepada kita. Lalu yang kedua kita yang membalas. Artinya dua-duanya jahat. Dan tidak akan selesai-selesai persoalan. Tidak akan selesai-selesai masalah kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan. Karena akan timbul kejahatan berikutnya, kejahatan berikutnya, kejahatan berikutnya. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tidak akan selesai-selesai masalah. Tidak akan selesai-selesai persoalan. Yang ada timbul masalah baru. Timbul kebencian baru. Timbul dendam baru Bapak Ibu. Dendam mendendam. Kenapa bisa dendam mendendam? Karena dibalas dengan kebencian. Bukan dibalas dengan kasih. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini yang diajarkan oleh Alkitab. Luar biasa ajaran kekristenan. Makanya Pak Yusuf Kalla harus melihat Alkitab. Melihat isi Alkitab. Apakah Alkitab ini layak untuk diikuti? Baca dulu. Karena selama ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mantan Islam, mantan Muslim. Saya pernah puluhan tahun di dalam kekristenan. Itu Bapak Ibu sudah ditanamkan bahwa Alkitab itu palsu. Tidak boleh membaca Alkitab. Alkitab itu sudah dipalsukan. Alkitab itu sudah diubah-ubah. Dan ternyata Alkitab yang saya anggap palsu, yang saya anggap diubah-ubah, itu mengajarkan tentang kasih. Itu sudah turun-temurun. Turun-temurun dipertontonkan, diperdengarkan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, Alkitab itu sudah diubah-ubah. Jangan baca lagi. Ini yang diperdengarkan dan dipertontonkan setiap saat, setiap waktu sampai tahun 2026 ini Bapak Ibu. Ya, makanya kita sebagai anak Tuhan harus benar-benar menunjukkan kasih. Kita tidak akan bisa menunjukkan kasih apabila kita tidak tinggal di dalam kasih. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya kita harus tinggal di dalam firman, baru firman itu benar-benar tinggal di dalam kita. Baru kasih itu bisa kelihatan. Buah-buah roh itu bisa kelihatan. Orang bisa melihat kasih dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat kasih dalam jalannya kita. Orang bisa lihat kasih dalam kehidupan kita. Dalam perbuatan kita. Dalam ucapan kita. Dalam pikiran kita. Dan dalam tindakan-tindakan kita Bapak Ibu. Apabila kita tinggal di dalam kasihnya Tuhan. Maka sifat-sifat kasih itu. Buah-buah roh itu akan kelihatan dan akan terpancar lewat kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Matius 5 ayat 46 sampai dengan ayat 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan orang yang tidak beriman? Apabila kita memberi kepada orang yang memberi kepada kita. Apabila kita membantu mereka yang membantu kita. Tidak ada bedanya kita dengan si pemungut cukai. Tidak ada bedanya kita dengan orang dunia Bapak Ibu. Karena orang dunia pun bisa melakukan hal begitu. Tetapi bagaimana kita mengasihi, berbuat baik, mendoakan, memberkati mereka yang menghina kita. Mereka yang membenci kita. Mereka yang mengolok-olok kita. Apakah kita berbuat baik kepada mereka yang menghina, yang mengolok, yang mencaci maki dan yang membenci kita atau tidak Bapak Ibu? Kalau kita hanya berbuat baik, kita hanya mengasihi
kepada mereka yang mengasihi kita, apakah upah kita? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi standar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu yang diajarkan kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya adalah kebenaran. Ya, jadi diajarkan kasih di atas segala-galanya. Agama, saya sering bilang, agama menyuruh kita untuk mengasihi orang yang seagama. Bersahabatlah dengan orang yang seagama, berikanlah salam kepada orang yang seagama, bertemanlah dengan orang yang seagama, makanlah di rumah orang yang seagama denganmu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah ajaran firman Tuhan. Baik saudaraku dikasihi Tuhan, para pencinta jala bagian dan para pengikut Kristus yang setia, Bapak Ibu bantu dalam doa, bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu semuanya. Karena beberapa hari ke depan saya kembali ke Padang, dan dari Padang nanti saya kembali ke Pulau Mentawai, masuk ke dusun yang kita kunjungi kemarin untuk memfollow up mu'alaf-mu'alaf yang sudah kembali kepada Kristus. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu semuanya agar lewat pelayanan kita nantinya di pedalaman Mentawai berbuah hasil, berbuah lebat dan menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah yang manis untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, nanti juga kita akan nonton bareng bersama dengan jemaat Tuhan di pedalaman. Karena kita sudah sediakan Starlink Mini, kita sudah sediakan Infocus Mini, kita juga sudah sediakan Power Bank Portation. Untuk kita pergunakan di dusun, di mana dusun yang kita kunjungi tidak ada sinyal HP dan tidak ada listrik. Maka kita membutuhkan alat-alat itu semuanya, dan puji Tuhan alat itu sudah kita miliki. Tinggal kita pakai beberapa hari ke depan ketika saya berangkat ke pedalaman Mentawai. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu semuanya. Saya sangat membutuhkan dukungan, doa, support Bapak Ibu semuanya. Dan nanti juga Bang JDP akan hadir kembali, akan ikut kembali pelayanan penginjilan di pedalaman Mentawai Bapak Ibu. Karena kemarin Bang JDP harus berangkat ke Jawa Timur, ya. Karena di sana ada beberapa hal yang harus Bang JDP lakukan, serta penginjilan terhadap keluarga istri daripada Bang JDP. Karena keluarga istri daripada Bang JDP masih banyak yang belum percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.